Satuan Tugas Anti Mafia Bola Polri yang menetapkan 6 orang tersangka berupa praktik pengaturan skors pada pertandingan sepak bola Liga 2 2018. Ketua Umum PSSI Erick Thohir merangkul tokoh publik ke dalam tim Satgas Independen terkait mafia sepak bola di Indonesia. Liga 1, Liga 2 udah mulai panas. Banyak pertandingan-pertandingan yang mulai menjadi perbincangan. Ternyata di dalam lapangan panas, di luar lapangan pun ada. Dan kali ini bersama saya, Ibam Hariri, untuk pertama kalinya akan membawakan dan membicarakan hal-hal tentang sepak bola dalam negeri di Tiki Taka. Dan tentu saya tidak sendiri. Ibam Hariri akan bersama idola sepanjang masa, Bung Toel. Apa kabar Bung Toel? Kabar baik, sehat Bang. Sehat Bung Toel. Ya. Jadi lagi rame nih. Lagi rame. Ya. Mafia ataupun Satgas Mafia Bola. Saya tuh penasaran ya Bung Toel ya. Ya. Gimana sih awalnya? Gimana Satgas Mafia Bola ini sampai harus dibentuk? Yang berarti kan memang ada mafia bolanya. Ya, ya. Kebetulan gue dulu wasit. Ya, ya. Oh, wasit. Gue dulu wasit. Oke. Dan gue sempat bersinggungan dengan hal tersebut. Oh, Dan gitu. gue merasakan betul-betul ada mafianya. Ya, ya. Walaupun di lingkup yang lebih kecil. Ya. Nah, menurut pandangan Bung Toel nih, dari lingkup yang lebih besar nasional, Ya. Satgas Mafia Bola dan Mafia Bola itu seperti apa yang ada dari dulu sampai sekarang? Oke. Jadi sebelum bahas mafia bola, tadi karena ngaku jadi wasit ya. Ya. Pernah jadi wasit. Pernah jadi wasit? Pernah juga merasa ada lingkungan aroma-aroma seperti itu ya. Jelas. Jadi pelaku utama atau pelaku yang dipakai sebagai alat kalau wasit itu? Kepanjangan tangan atau aktor utama? Kepanjangan tangan. Kita Kepanjangan bukan tangan. aktor utama, kita dapat instruksi. Oh gitu ya. Yoi. Jadi pelaksana paling depan. Oh, kita nggak tahu siapa itu tuh yang di belakangnya Iya, kan? maksudnya wasit yang pelaksana paling Itu depan. dia. Jadi kalau salah pun nanti wasit yang diucek-ucek kan. Benar. Oke, jadi kalau bicara mafia bola itu kan awalnya dari sisi sepak bolanya kan tentang pengaturan skor. Iya. Match fixing, Match fixing. Ibam. Nah, ini kenapa match fixing ini menjadi hal yang tabu di sepak bola? Karena ini menyangkut integritas sepak bola. Ya. Jadi kalau ini mengutip omongan Michel Platini ya, mantan presiden UEFA, tapi kan bukan sekedar mantan presiden UEFA dia. Ya. Dia mantan pemain hebat. Benar. Pemain bola yang luar biasa lah. Juventus. Ya, Juventus Prancis lah ya. Ya. Nah, dia kan pernah bilang tuh tahun 2013. Jadi kalau hari ini kita tahu, kalau besok lusa ada pertandingan, tapi hari ini kita tahu hasil pertandingannya, maka sepak bola mati. Benar. Nah, itulah dasar atau salah satu kutipan yang jadi dasar bahwa integritas sepak bola dipertaruhkan. Kalau besok lusa ada pertandingan, tapi hari ini kita tahu hasilnya, sepak bola mati. Ya Ya kan? Padahal sepak bola adalah olahraga yang paling ultimate Benar. di planet bumi ini kan. Ya, Eventnya Piala Dunia yang paling ultimate juga lah. Supporternya paling banyak ya. Olimpiade aja kalah kan, Benar. pamornya kan, gebiarnya gitu loh, gemerlapnya. Supporternya juga luar biasa, penontonnya juga luar biasa kan. Iya. Mau level apapun lah, apalagi di negeri ini. Mau Tarkam, mau Liga 3, Liga 2, Liga 1. Asli, benar. Ya kan, oke. Jadi dasarnya itu. Kenapa ya itu terjadi? Kalau kita tarik sedikit yang terkait Satgas 2018 lah. Ya. Waktu itu triggernya bukan nggak ada di Liga 1. Tapi triggernya itu Liga 2. Sleman lawan Madura FC. Betul. Ada keputusan wasit. Yang offsetnya jauh ya. Offsetnya jauh. Ya sebagai wasit Makanya jadi malu sih dulu. Olok-olok 2 kilometer Iya, offset iya. gitu. Malu sih dulu. Sebagai ex wasit ya. Ya kabarnya inisial yang disebutkan oleh Satgas yang sekarang diungkap oleh polisi itu adalah yang terkait pertandingan itu. Oh iya. Jadi sebetulnya itu pertandingan lama. Tapi waktu itu kan akhirnya itu memicu. Dibangunlah Satgas yang pertama. Ya, gitu benar, kan? benar. Oleh Kapolrinya Tito waktu Betul. itu. Tapi jadi Satgas itu dibentuk oleh kepolisian. Ya, yang dulu kepolisian masih ya. Kepolisian. Lanjut lagi yang kedua juga masih kepolisian. Hanya beda Kapolri aja. Ya, Tapi tidak terdengar. Kan? betul. Pergerakannya, hasilnya nggak kedengar. Nah kali ini PSSI. Ya. Jadi yang ini bedanya adalah yang dibentuk oleh PSSI. Nah, jadi pertama kali PSSI bentuk ini. oh ini PSSI berarti yang bentuk. PSSI yang Beda bentuk. sama yang 2 jilid sebelumnya. Yang 2 jilid sebelumnya polisi. Polisi langsung. Nah, ini Satgas Mafia Bola yang dibentuk oleh PSSI. Iya, gua mau potong dulu. Bung Bel. Oke, silakan. Apa kira-kira yang dicari oleh mafia bola di sepak bola Indonesia? Apa? Bentuknya apa gitu? Apa? Bentuknya apa? Oke.
Jadi pasti keuntungan. Jadi kalau kita bicara match fixing, itu dua aspek yang mempengaruhinya. Ya. Faktor yang mempengaruhinya ada dua. Satu, match fixing yang related atau berkaitan dengan rumah judi. Ya. Betting industry gitu kan. Yes. Match fixing related betting industry. Jadi itu ya permainan uang aja. Pengen menang, pengen apa, mencari keuntungan ekonomi lah. Ya. Kenapa? Karena data 2013 aja, bukan 2013, 13 14 itu 70% perputaran uang rumah judi itu Asia, 70%. Oh, Asia. Perputaran uangnya ya. Nggak spesifik ASEAN. Nggak spesifik ASEAN, nggak, tapi Asia. Asia aja. 70% perputaran uangnya. Iya. Tapi yang 30%-nya itu perputaran uang yang rest of the world. Oh, iya. Jadi Asia ini bayangin tuh, rumah judinya, betting industrinya kencang banget. Makau ya. Maka banyak berkepentingan kan, Iya. di liga manapun berkepentingan. Itu satu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, match fixing yang related dengan sporting merit. Oh, Jadi iya. match fixing yang sengaja ditujukan untuk kepentingan juara, kepentingan lolos ke babak berikutnya, Mendukung suatu tim berarti kepentingan ya. supaya tidak degradasi, Iya, kan, gitu iya. kan. Jadi bahasa sederhananya ngawal. Match fixing yang sengaja diset untuk ngawal kepentingan tertentu. Iya, iya benar. Ada yang ingin juara, ada yang ingin lolos ke babak berikutnya, ada yang menghindar degradasi. Itulah juga match fixing. Gitu. Nah, yang kayak begini ini yang bukan yang tadi nggak bahaya, Yeah. yang rumah judi nggak. Tapi yang kayak begini ini butuh sistematis kerja yang banyak. Dua-duanya pun harus sistematis lah. Benar, Makanya benar, match fixing itu dianggap organized crime, kejahatan terorganisasi. Setuju. Nah, kalau yang dengan sporting merit itu maka biasanya butuh pengawalan sampai kepada pengurus elit. Nah, itu yang bahaya. Nah, Kalau pengawalan itu sampai kepada pengurus elit di federasi. Iya, Kenapa? iya. Artinya rumah sepak bolanya sendiri sudah nggak aman gitu loh. Iya, jadi buat sportivitas dan fair play-nya dari federasinya aja udah nggak ada gitu. Iya, contoh tadi kan pelaku di lapangannya wasit. Nah. Tapi wasit pasti ada yang order misalnya. Bener. Yang order pasti ada yang pengawalan di atas. Kita wasit ada instruksi dari atasan kita dong. Ah. Atasan kita menginstruksi Pasti seperti ini. ada backingnya lagi atasan-atasan. Nah, kalau sampai terstruktur begitu itu yang bahaya. Artinya kejahatan itu menjadi bahaya. Match fixing itu menjadi bahaya apalagi kalau sampai polusi itu sudah masuk ke dalam federasi. Kalau di dalam tubuh federasi ada orang-orang yang katakanlah terlibat, tidak bersih, atau masih suka bermain-main dengan yang seperti itu, nah itu yang bahaya. Iya, Sepak iya, bola iya. kita artinya aturable, bisa Iya. diatur. Gitu, atur-atur. Kita bagi dua nih ya, bagi Ah. dua. Liga 1, era Liga 1 sekarang, sama Liga 1 daerah sebelumnya. Semasif apa Liga 1 sekarang yang masih ada indikasi mafianya masih bermain? Atau mungkin mau memberikan contoh di Liga 1 atau Liga Indonesia era sebelum Liga 1? Jadi nggak bisa dipotong begitu, tapi menurut saya sih di hampir setiap era selalu ada. Cuma pembuktiannya kan yang harus dikerjakan. Nah, siapa yang harus mengerjakannya? Yang sekarang itu Satgas. Oh, iya. Tapi harus dibedain. Satgas yang dibentuk PSSI berarti Satgas versi sepak bolanya. Berarti penegakan hukumnya apa? Sepak bolanya kan. Betul, betul. Bukan hukum positif. Kalau hukum positif itu Satgasnya polisi. Benar, Kalau benar. terbukti ada pelanggaran pada tindakan pidana, maka akan kena tuh. Betul. Apakah pasal penyuapan dan lain sebagainya, pencucian uang dan lain sebagainya. Tapi PSSI nggak punya wilayah itu. PSSI punyanya wilayah hukum sepak bola. Hukum sepak bolanya ya. Contoh kalau wasit ikut-ikutan, nakal, ikut-ikutan jadi bagian kepanjangan tangan dari perilaku match fixing, Ya. dia bisa dikenain sanksi. Oh. Apa prinsip sanksi sepak bola untuk match fixing? Zero tolerance. Artinya Ya, apa? Sanksi seumur hidup ya. Iya. Nah, apakah cuma wasit aja? Makanya harus berani terbuka. Siapa yang nyuruh wasit? Siapa yang di belakang wasit? Siapa yang atas-atasnya gitu? Siapa Iya, aktor iya. intelektualnya? Siapa yang awalnya? Segala macam. Nah, Iya. itu yang harus diungkap Karena- oleh Satgas. Karena beberapa hari lalu gue baru bawain pertandingan nih. Ya, Ya, di satu pertandingan tersebut ya. skornya 2 sama, Hmm. tim satu daerah sama tim satu daerah. Oke. Ada penalti yang aneh dua-duanya. Oke. Kan itu bisa dicurigai ya, diduga oleh netizen. Lah kenapa? Karena kan seperti yang tadi Bung Toel bilang bahwa match fixing itu tidak hanya menguntungkan satu tim, tapi kadang-kadang emang ada dalam tanda kutip pesanan skor. Ya. Karena Bisa. sebagai orang yang beberapa kali baca, melihat judi bola ini emang ada juga bagian di situ. Nah, apakah hal-hal tersebut masih terjadi nggak Ya. di
kasta tertinggi sepak bola Indonesia Sangat kali ini? mungkin menurut saya sih, sangat mungkin. Nah itu kan tadi dugaan, dilihat Iya, di pertandingan ada yang Hipotesis ya berarti kita ya? muncul dugaan, kan? Ada indikasi-indikasi kok arahnya nggak bagus gitu. Nah itu semua indikasi. Nah indikasi ini harus bisa dikerjakan oleh Satgas, diteliti, diinvestigasi oleh Satgas dengan tool yang benar. Ya. Maka pertanyaannya, Satgas itu harus punya tool. Kan Betul. nggak bisa kita nuduh, oh ini wasitnya ngaco nih. Karena wasit salah itu, ambil keputusan salah bisa 2 faktor. 1, karena memang secara teknikal dia salah. Tuh. Kedua, karena memang orderan kan, bahasa Iya, sederhananya iya, gitu aja iya. ya. Karena faktor kedua, karena orderan, dia memang sengaja salah. Nah, untuk bisa bedain itu kan harus punya tool, punya cara kan. Benar, Itulah tugas Satgas Tugas anti mafia Satgas. bola sekarang yang dipimpin oleh Ara, dipimpin oleh Najwa, oleh Akmal, oleh Arda. Betul. Bahkan gue punya 3 kategori kalau buat wasit, karena gue dulu wasit, sekarang di medsos pun sering ngomongin wasit ya di X gitu kan. Wasit tuh kalau ngambil keputusan ya kalau salah, yang pertama bisa miss. Ya. Miss tuh bener-bener miss aja. Iya. Dia ngeblank atau apa Ya. gitu. Yang kedua emang salah yang elementer. Iya. Yang harusnya kayak gini, Iya. dia nggak ngambil. Tapi itu murni kesalahan elementer Ya. wasit. Yang ketiga ini non teknis gue Ya. nyebutnya. Nah, 3-tiganya ini kita bisa menduga dong, Ya. bisa menilai. Nah, dan gue aneh ya, maksudnya menurut Bung Toel nih, tadi kan udah dijabarkan seperti apa. Terus nih, Satgas yang sekarang, Ya. perannya akan sejauh mana untuk membasmi dan mendalami mafia bola yang masih menggerogoti sepak bola Indonesia kali ini? Perannya, semoga nggak kayak meteor. Meteor itu melesat di awal, Oh, menggelegar, iya. tiba-tiba melempem gitu dengan cepat. Semoga tidak seperti itu. Jadi Harapannya bisa kerja benar-benar, bisa mengungkapkan dengan benar, punya tool, punya alat yang benar. Jadi contoh, ada kecurigaan pertandingan, ada kecurigaan kepimpinan wasit. Tapi karena dia Satgas, dia nggak boleh gegabah. Toolnya harus benar. Kan mungkin aja itu kesalahan harus kita kategorikan seperti Ibam bilang. Iya. Kategori yang memang teknis, dia miss. Kategori yang memang ini bagian dari pelanggaran atau kejahatan. Benar. Kalau miss kan hanya pembinaan, tinggal dibina aja. Tapi kalau nakal, bagian dari sebuah kejahatan, nah itu yang harus disanksi, ditindak. Produknya apa dari Satgas? Kita tunggu aja. Produknya ya hukum sepak bola. Ada nggak keluar sanksi-sanksi nanti? Nah sanksi itu harus ada penjabaran investigasinya. Tapi secara aturan ya, pembentukan Satgas ini kan diumumkan oleh Ketua PSSI-nya langsung, Bapak Erick Thohir. Apakah itu memang di bawah komite eksekutif ataupun exco ataupun langsung dari PSSI, ataupun memang itu bagian dari luar yang berarti memang itu terlepas dari bagian dan rahim PSSI. Menurut Bung Toel melihatnya seperti apa Satgas yang terbaru ini? Oke, ini catatan berarti ya. Sebuah catatan untuk Satgas anti mafia bola. Kita bicara prosedur. Yang ngumumin Ketua Umum PSSI, berarti produknya PSSI. Betul. Nah, supaya itu produk PSSI-nya benar secara legal, maka kan dasarnya harus statuta. Betul. Satgas ini secara sifat, karakter, kategori itu komite ad hoc. Ad hoc, benar. Masuknya kategori komite ad hoc. Karena dia dibentuk sesuai kebutuhan dan untuk periode tertentu. Kan begitu. Benar. Satgas ad hoc. Nah, siapa yang punya wewenang untuk membentuk komite ad hoc di PSSI? Exco, Eksekutif Komite. Iya kan? Iya. Ada Pak Erick Thohir yang ngumumin berarti mewakili Exco. Cuman secara administrasi ini harus ada hasil keputusan rapat Exco. Harus ada dasar hukumnya ya? Dasar hukumnya adalah keputusan Exco. Jadi ada keputusan Exco yang memutuskan membentuk Satgas anti mafia bola. Bisa dianalogikan nggak dengan itu kan, badan tim nasional? Itu ada ad hoc bukan? Ad hoc ya? Ad hoc itu juga. Nah kan ada komite tetap, standing komite di PSSI ada komite ad hoc. Nah ini adalah kewenangan dari Exco. Jadi saat memutuskan ada Satgas yang kategorinya ad hoc, itu Exco yang harus memutusin. Lewat rapat Exco, kan begitu. Formalnya lewat rapat Exco. Ada berita acaranya, ada undangannya, ada hasil keputusan rapatnya. Jadi Satgas itu harus dasarnya dari rapat Exco. Itu satu. Yang kedua, bahwa pihak orang-orangnya bisa pihak di luar Exco atau di luar family football nggak masalah. Karena mungkin PSSI sekarang Erick Thohir ingin melibatkan pihak-pihak luar. Dalam hal ini masyarakat. Benar. Gitu lewat tokoh-tokohnya untuk terlibat membantu sepak bola. Dalam konteks membersihkan sepak bola. Yang concern ya. Menegakkan integritas sepak bola yang concern. Itu nggak apa-apa kalau dari sisi personnya. Mungkin catatan tambahannya, sesuai dengan statuta yang namanya ad hoc harus ganjil. Ini kan kemarin 4. Iya, benar. Jadi harus ganjil. Harus diikuti lah.
tata cara prosedurnya diikuti supaya nanti apa? Eksekusinya jadi benar. Konsekuensi eksekusi hukum sepak bolanya benar. Sekarang kalau Satgas itu udah kerja lalu menghasilkan rekomendasi keputusan. Rekomendasi keputusannya dari mana? Komite disiplin kan? Ya, betul, atau betul, komite betul, etik kan? Nah, itu kan organnya PSSI. Maka harus benar saya bilang. Kenapa prosedurnya harus benar? Tata caranya harus benar karena eksekusi nanti hasilnya itu juga organ PSSI yang mengeksekusi. Setuju. Yang memberi sanksi siapa? Komdis kan? Komdis benar. Atau Untuk komite melakukan hal yang benar, caranya harus benar juga berarti. Yes, itu poinnya maksud saya. Poinnya itu ya. Ya. Dan sejauh ini Bung Toel masih melihat adanya miss dalam program ataupun langkah-langkah yang sebenarnya misinya dan visinya positif. Iya. Tapi langkah-langkahnya masih miss. Nah, Bukan miss ya. Niat baik harus cara baik. Jadi harus ingat prosedurnya gitu. oh gitu. Oke. Supaya nggak offset lah kalau bahasa orang bola. Bener. Supaya nggak offset. Gitu. Iya. Itu aja. Pertanyaan Karena terakhir. niatnya bagus kan. Pertanyaan terakhir. Ya. Kalau harapan udah jelas lah kita Ya. tahu harapannya apa dengan dibentuknya Satgas Mafia Bola. Tapi Oke. seberapa percayanya, seberapa pedenya Bung Toel dengan pembentukan Satgas Mafia Bola saat ini? Karena ini sudah 3 kali ada Satgas, meskipun dari instansi yang berbeda-beda. Tapi kedepannya seperti apa? Apakah sesuai apa yang diomongkan seperti Meteor, ataupun mungkin sekarang Bung Toel ngeliatnya lebih pede karena Bung Toel sudah ada di circle sepak bola Indonesia lebih dari 20 tahun. Gitu. Iya. Kalau soal pertanyaan pede apa nggak pede, saya nggak pede. Karena Nggak dua pede, Satgas sebelumnya yang di bawah kepolisian aja nggak berhasil mengungkap secara terbuka. Atau sampai jaringan yang lebih tinggi. Karena hanya sampai wasit. Menurut saya sih kalau sampai wasit itu bumper paling depan. Itu adalah objek yang paling mudah untuk dikorbankan. Kambing hitamnya ya. Ya, alat terdepan yang paling mudah digunakan, alat terdepan yang paling mudah juga dikorbankan. Kalau cuma wasit. Jadi based on pengalaman 2 Satgas sebelumnya yang dibentuk oleh kepolisian, saya nggak pede gitu. Saya nggak pede, tapi berharap sih harapannya itu tadi. Jelas. Sampai sekarang sih udah berapa? Udah 20 hari ya. Per hari ini kita tapping. Udah 20 hari nih Satgas dibentuk, belum terdengar apapun juga. Ya, masih belum ada, kita dengar ada berita pemanggilan siapa dipanggil. Nggak perlu diungkap hasil pemanggilannya, tapi ketika kita dengar panggil si A, si B, si C, kita melihat ada kinerja gitu. Dan itulah pembahasan saya Ibam Hari dan Bung Toel di Tiki Taka episode kali ini. Jadi jangan bosan-bosan untuk menonton, kasih like, subscribe, komen sebanyak-banyaknya, tapi positif. Karena kita kan beda pendapat nih, pendapat bukan berarti benci sama orangnya dong, benci sama suatu organisasinya dong. Kita cuma beda pendapat, hanya beda pendapat di konteks aja. Jadi itu aja. Saya Ibam Hariri pamit, Bung Toel pamit. Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa lagi. Salam olahraga. Ciao.